Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga bisa terus ya, lancar sampai dengan Idul Fitri nanti. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari ESPN.co.uk. Ini ditulis oleh Rob Dawson, yang menurut gue menarik tentunya, membahas tentang seberapa dekat pemecatan dari Erik ten Hag. Gue artikan dulu, nanti akan gue berikan pendapat secara ringan amatiran seperti biasa. Walaupun Manchester United menang 4-3 di Piala FA menghadapi Liverpool, manajer Erik ten Hag ini tetap di bawah tekanan. Kemenangan menghadapi pasukan dari Jurgen Klopp di Old Trafford di hari Ahad memberikan kemenangan ya bagi manajer dari Belanda ini. Tapi pertanyaannya masih tentang apakah dia ini orang yang tepat untuk pekerjaan sebagai manajer Manchester United ini tetap berada di sana. Artinya tetap menjadi pertanyaan begitu ya. Dia ini memiliki tahun pertama yang sukses setelah datang dari Ajax di tahun 2022 dan diikuti oleh musim kedua yang mengecewakan karena timnya ini keluar dari kompetisi Eropa sebelum Natal dan masih belum pasti karena masih bersaing ya untuk bisa mendapatkan tiket Champions League, di mana mereka saat ini duduk di posisi ke-6, 9 poin di belakang Aston Villa di posisi ke-4. Tentu saja masih ada kemungkinan bisa mendapatkan FA Cup ya, dan bisa menjadi trofi kedua di tahun yang cukup lama. Artinya ya setelah berapa tahun, 6 tahun terakhir ya kan, tidak tanpa trofi, lalu Manchester United berhasil mendapatkannya di Carabao. Dan kalau Manchester United berhasil menjuarai FA Cup tahun ini, ya ini akan menjadi trofi yang kedua. Tapi bagaimana situasi dari Erik ten Hag ini masih belum pasti setelah kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe. Erik ten Hag sendiri telah menandatangani 3 tahun kontrak ketika dia bergabung dari Ajax, dan ini akan selesai di tahun 2025. Sumber berkata ke ESPN kalau Erik ten Hag ini sebenarnya tahu kalau pekerjaannya atau jabatannya dia saat ini belum aman. Tapi dia juga tidak percaya kalau Sir Jim Ratcliffe dan juga timnya telah membuat keputusan untuk memutuskan kontraknya. Kurang lebih demikian. Artinya Erik ten Hag ini tahu dia ini masih dalam tekanan, tapi dia juga yakin kalau tim dari Ineos, tim dari Sir Jim Ratcliffe ini sudah membuat keputusan terkait dengan masa depannya. Erik ten Hag bahkan secara penuh terlibat di rencana transfer untuk musim panas nanti dan juga mengorganisir tur musim panas Manchester United di Amerika. Tapi menurut sumber-sumber dia masih belum diberikan garansi secara formal kalau dia akan berlanjut sebagai manajer. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Manchester United ini didekati oleh beberapa perwakilan dari manajer-manajer ya yang ingin menawarkan kliennya kepada Manchester United kalau seandainya ada lowongan pekerjaan sebagai manajer Manchester United. Sementara itu, tangan kanan dari Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Braithwaite, ini masih terus berlanjut untuk mengerjakan ya hal-hal terkait dengan kandidat-kandidat yang ditawarkan tersebut. Manchester United ini berjalan ke semifinal Piala FA dan memiliki 10 pertandingan sisa di liga. Dan ini tentu saja masih memungkinkan ya di musim ini mendapatkan sebuah trofi dan juga bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Sir Dave Braithwaite, walaupun demikian, ini
akan membuat keputusannya berdasarkan beberapa faktor dan tidak hanya memutuskannya hanya tergantung dari hasil yang diraih oleh Erik ten Hag di beberapa pekan ke depan. Jadi ini intinya di kalimat terakhir ini menggambarkan kalau Sir Dave Brasswold ini akan mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya tentang apa yang akan diraih oleh Erik ten Hag di pekan-pekan terdepan ya. Jadi nampaknya menurut sumber dari ESPN ini bukan hanya apakah dapat tiket Liga Champions, apakah dapat trofi, bukan itu saja tapi banyak faktor-faktor lain. Permasalahan tambahan untuk Sir Jim Ratcliffe dan juga Brasswold yang harus dipertimbangkan adalah biaya ya untuk memecat sang manajer. Biaya kompensasi tentu saja karena kan kontraknya baru berakhir 2025 sebenarnya ya. Uang saat ini sudah sangat ketat di Manchester United dan bahkan mereka ini berusaha untuk bisa mengatur financial fair play. Dan kompensasi untuk Erik ten Hag dan juga stafnya ini bisa sampai melewati 10 juta pounds. Wow. Di sini juga dibahas ya, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk perubahan di Old Trafford dan juga Carrington. Diperkuat oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Brasswold ini mencari perubahan di struktur Manchester United di luar lapangan dan setelahnya ingin mencari orang-orang terbaik untuk mengisi peran-peran tersebut. Omar Berada ini datang dari Manchester City untuk mengambil posisi CEO dan Dan Ashworth akan datang dari Newcastle untuk posisi Sporting Director. Dan sepertinya akan ada posisi Technical Director yang baru, Head of Recruitment, dan juga Head of Performance. Sir Dave Brasswold menurut beberapa sumber melihat jabatan manajer ini sama pentingnya dengan posisi-posisi lain ya. Dan ini bisa saja membuat posisi dari Erik ten Hag ini lebih rumit. Oleh karena itulah Sir Dave Brasswold ini tidak ingin memberikan power ataupun kuasa yang terlalu besar untuk jabatan manajer. Manajer ini telah dibiarkan sejauh ini ya mendapatkan atau memiliki pengaruh yang sangat besar di Manchester United. Dan ini bisa jadi akan berbeda ya ketika Sir Dave Brasswold nanti mengatur posisi-posisi di manajemen Manchester United. Seorang manajer ini diharapkan akan laporan ya atau menjadi bawahan dari Sporting Director. Dan ini bisa jadi pintu yang terbuka untuk kandidat seperti Gareth Southgate, di mana Dan Ashworth sudah mengetahui atau mengenali ya dari waktu mereka bersama-sama di FA. Dan juga mantan manajer Chelsea serta Brighton, Graham Potter, di mana Sir Jim Ratcliffe pernah mencoba untuk mendatangkannya ke Ligue 1 untuk klub OGC Nice musim panas yang lalu. Manchester United di periode-periode sebelumnya ini sangat diketahui memberikan power yang sangat besar kepada para manajer. Dan dia atau Erik ten Hag ya di periode ini harus menerima peran yang berbeda, artinya kekuasaannya ini mungkin tidak sebesar sebelumnya. Apa yang kira-kira dipikirkan oleh Erik ten Hag ditulis di artikel ini? Dia tentu saja memiliki kredit karena mempersembahkan Piala Carabao Cup dan juga peringkat ketiga musim lalu. Tapi Erik ten Hag juga menerima kalau musim ini belum bagus. Manajer asal Belanda ini juga telah bertemu ya secara pribadi kepada Sir Brasswold kalau musim ini mengalami kemunduran karena injury, daftar cedera yang sangat panjang.
dia juga sangat bersikeras kalau hasil dan juga performa ini akan lebih bagus kalau dia memiliki pemain-pemain terbaiknya yang bisa dimainkan atau tersedia. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Rasmus Højlund ini semua pernah cedera cukup panjang musim ini. Dan juga bahkan ada beberapa waktu ketika Erik ten Hag ini harus menjalankan tim tanpa seorang striker atau tanpa seorang bek kiri. Pertahanan ini tentu saja menjadi pukulan yang paling telak ya, karena Erik ten Hag terpaksa memainkan 11 kombinasi yang berbeda untuk posisi center back. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Des Breswold ini akan melakukan konsultasi dengan Omar Berada dan juga Dan Ashworth sebelum akan membuat keputusan. 1 tahun yang lalu, kalau seandainya ada pemilik baru yang masuk lalu memecat Erik ten Hag, ini tentu saja akan menjadi keputusan yang tidak populer di mata fans-fans Manchester United. Tapi support kepada manajer 54 tahun ini sudah menurun ya secara signifikan semenjak awal musim ini. Beberapa berpikir kalau dia merupakan atau dia layak mendapatkan waktu lagi di Manchester United dengan struktur yang lebih baik yang ditempatkan atau dibuat oleh Sir Jim Ratcliffe. Tapi beberapa juga memiliki pendapat kalau dia harus pergi secepatnya. Saat ini Sir Jim Ratcliffe butuh Erik ten Hag untuk menempatkan timnya di Champions League, dan ini akan menyediakan situasi finansial yang lebih bagus dalam menghadapi musim panas yang krusial. Tapi visi secara keseluruhan untuk Manchester United tentu saja supaya bisa dalam posisi yang menantang untuk Champions League dan tidak hanya sekedar bermain di dalamnya. Sayangnya untuk Erik ten Hag ini masih belum meyakinkan terhadap bos barunya ya, kalau dia adalah orang yang bisa melakukannya. Oke, itu tadi artikel dari ESPN. Ada banyak informasi di sana ya. Intinya kalau dari situasi tersebut saat ini semuanya masih 50-50. Seperti yang gua katakan, semuanya masih 50-50 karena ada beberapa pertimbangan yang mungkin bisa memperkuat Erik ten Hag, tapi ada juga beberapa pertimbangan yang bisa melemahkan Erik ten Hag. Situasi tentang lolos ke Liga Champions, lalu juga mendapatkan trofi ini akan dilihat, namun bukan satu-satunya hal yang akan dilihat. Gua sepakat sih dengan hal tersebut karena bagaimana struktur baru dari Ineos untuk Manchester United, di mana nanti sang pelatih akan report langsung ke Sporting Director, bukan lagi ke CEO. Artinya Erik ten Hag ini kan ketika direkrut, dia ini bekerja dengan John Murtough dan juga Richard Arnold. Saat ini Richard Arnold sudah tidak ada lagi di Manchester United. Erik ten Hag akan banyak bekerja yang ada hubungannya dengan Dan Ashworth dan tentu saja dengan Omar Berada nantinya di level selanjutnya. Nah, bagaimana sinergi dari ketiga pihak ini menurut gue juga sangat penting. Di sisi lain ada juga Sir Dave Breswold. Harus ada kesesuaian. Karena skenario-nya bisa macam-macam. Bisa jadi dari pihak Manchester United yang menganggap oke, Erik ten Hag tidak sesuai dengan visi baru dari klub ini, dengan tim Ineos yang baru ya, artinya Dan Ashworth, Omar Berada dan lain-lain. Maka kita selesaikan Erik ten Hag. Itu bisa jadi. Atau di sisi lain justru sebaliknya. Erik ten Hag yang melihat bagaimana manajemen Manchester United ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan dari Erik ten Hag ya, atau ya oleh Erik ten Hag ketika dibandingkan waktu dia awal bergabung di Manchester United, sehingga Erik ten Hag yang resign duluan. Itu juga merupakan suatu kemungkinan. Kemungkinan lain tentu saja Manchester United tidak mendapatkan tiket Liga Champions dan tidak mendapatkan trofi,
Namun demikian Erik ten Hag tetap dipercaya karena visi jangka menengah dan jangka panjangnya ternyata sesuai nih dengan tim baru dari Manchester United, dari Ineos. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Jadi masih sangat besar peluang dari semua kemungkinan, termasuk biaya kompensasi yang 10 juta itu tadi. Bisa jadi 10 juta ini akan dilihat sebagai hal yang memberatkan ya, melihat situasi finansial dari Manchester United yang berat. Tapi di sisi lain, kalau memang Erik ten Hag ini dilihat bukan orang yang tepat oleh Ineos, maka untuk mendapatkan target yang Sir Jim Ratcliffe katakan untuk 2 ataupun 3 tahun mendatang, mungkin biaya 10 juta itu bisa saja ditebus oleh Ineos. Ini merupakan sebuah kemungkinan lagi, jadi masih sangat terbuka. Namun demikian, gue secara pribadi, secara ringan amatiran, dan sudah sering sekali gue katakan ya, gue sangat berharap Erik ten Hag diberikan 1 musim lagi sih. Terlepas apapun yang terjadi musim ini. Sekali lagi, terlepas apapun yang terjadi musim ini. Baik Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions maupun tidak mendapatkan tiket Liga Champions. Apakah Manchester United berhasil mendapatkan trofi FA Cup maupun tidak mendapatkan trofi FA Cup. Kenapa? Karena musim ini menurut gue sangat tidak adil ya kalau dinilai untuk menilai Erik ten Hag. Kenapa? Dinamikanya sangat naik turunnya tuh sangat luar biasa sekali. Kalau kita runut dari awal ya, dimulai dari perencanaan tour di Amerika yang jadwalnya sangat berat, lalu bagaimana transfer itu datang di Manchester United, lalu cedera bahkan sudah menyelimuti tim squad dari Erik ten Hag ini. Bahkan kalau dilihat ya dari pre-season, ada banyak hal. Situasi dengan Jadon Sancho, situasi dengan Anthony, situasi kepemilikan yang tidak jelas. Banyak sekali badai cedera yang berkelanjutan hampir selama musim ini. Tadi di artikel disebutkan ada beberapa periode Manchester United tampil tanpa striker, ada beberapa periode Manchester United tampil tanpa bek kiri. Belum lagi penilaian atau rekomendasi dari tim kesehatan yang dikatakan oke, untuk posisi bek kiri ya, Luke Shaw, Tyrell Malacia akan kembali bulan Januari, sehingga Erik ten Hag mengatakan oke, kita lepas Sergio Reguilon, nggak masalah. Tapi justru lihat, sampai dengan saat ini Manchester United praktis tidak memiliki bek kiri. Dan ini kan menurut gua hal-hal yang harusnya diperbaiki. Bukan hanya sekedar memecat Erik ten Hag. Kenapa? Karena kalau hal-hal seperti ini tidak diperbaiki ya, rencana pre-season, merencana mendatangkan pemain yang tepat ya, artinya bukan hanya orang ataupun posisinya, tapi bagaimana harganya, kapan datangnya, ini juga penting. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah situasi dressing room. Bagaimana harus dipastikan tidak ada lagi gejolak, tidak ada lagi kasus-kasus seperti Anthony, seperti Jadon Sancho, lalu juga cedera. Ketika tim terlalu banyak pemain yang cedera, menurut gue ini sebuah permasalahan yang besar. Siapapun manajernya pasti akan kesulitan. Apakah frekuensi latihan ini justru dikecilkan? Ini bukan solusinya menurut gue. Lalu apa solusinya? Yang harus diatur, Erik ten Hag harus bisa mendapatkan input yang bagus dari tim kesehatan Manchester United, yang menurut gue saat ini itu tidak terjadi. Karena inputnya tidak bagus ya. Dan ini akan sangat menyulitkan manajer siapapun yang ada di Manchester United dalam membuat rencana. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat rencana ketika informasi-informasi yang didapatkan dari tim kesehatannya ternyata jauh dari akurat. Siapapun manajernya sekali lagi ini pasti akan kesulitan. Dan gue justru berharap Erik ten Hag paling tidak bisa diberikan support yang lebih baik daripada musim ini ya. Perencanaan yang bagus secara bersama-sama dari manajemen klub, lalu juga tim kesehatan yang bagus, tim rekrutmen yang bagus, lalu bisa dibantu terutama untuk urusan-urusan di dressing room, sehingga Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United ini bisa lebih fokus untuk urusan teknis dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Nah, setelah itu terjadi, kita bisa lihat nih dengan harapan ya Manchester United tentu saja bisa lebih baik daripada musim ini. Dan kalau itu yang terjadi, ya menurut gue Erik ten Hag sangat pantas mendapatkan kontrak yang lebih panjang lagi di Manchester United. Itu saja cukup? Nggak juga sih menurut gue. Kalau seandainya di musim ketiga Erik ten Hag bisa mendapatkan hasil yang bagus, tapi ternyata
dia tidak bisa bekerja dengan bagus, sinerginya tidak lancar dengan manajemen Manchester United, ya mungkin akan selesai juga sih di Manchester United. Jadi ya intinya menurut gue tetap diberikan kesempatan ya, 1 musim lagi. Dari situ nanti kita akan lihat. Dan kalau seandainya sekali lagi Erik ten Hag musim ini bisa mendapatkan tiket Liga Champions dan trofi FA, kalau situasinya ini, maka ini ada pengkhususan menurut gua secara dengan amatir dan dengan segala sesuatu yang terjadi musim ini. Kalau Manchester United bisa mendapatkan 2 hal itu, menurut gua Erik ten Hag sangat pantas sih dari musim ini sudah langsung diberikan perpanjangan kontrak untuk musim-musim selanjutnya. Itu menurut gua ya, karena ya gua sangat percaya sama apa yang namanya proses. Gua selalu 110% di belakang sang manajer, dan gua selalu berpendapat gonta-ganti manajer itu sama sekali bukan solusinya. Pembelajaran yang sudah sangat banyak dalam jangka waktu 10-11 tahun terakhir. Jadi menurut gua tidak ada untungnya lagi ya untuk mengulang siklus kontrak pelatih baru naik, turun sedikit, pecat, kontrak lagi naik. Menurut gua tuh sudah harus dihentikan sih menurut gua. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.